Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Sutradara Film, channel yang berisi alur cerita dari film-film lokal maupun internasional. Seperti pada video kali ini, Sutradara Film akan membahas sebuah film bergenre drama horor yang dirilis pada tahun 2023. Dan inilah cerita akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Lennon yang pada suatu malam sedang berkendara di jalan hutan Taman Nasional. Dia terlihat sedang menyetir mobil sambil iseng menggigit jari sampai akhirnya jarinya berdarah. Lalu dia dikejutkan karena ada seekor rusa yang berdiri di depan mobilnya. Entah apa yang diinginkan rusa itu. Tapi rusa tersebut tiba-tiba menghilang saat Lennon mengalihkan pandangannya. Lennon pun sampai di tempat tujuan, yaitu kantor pusat Taman Nasional. Dan ternyata Lennon adalah seorang pemula yang ingin berkarir sebagai penjaga hutan. Dan ada seorang wanita bernama Zhang yang merupakan pimpinan dan sedang memberikan pengarahan tentang tugas mereka, yang akan bekerja sendirian selama 90 hari tanpa teman, tanpa kekasih. Hal ini berkaitan dengan beberapa kasus hilangnya para pendaki selama beberapa tahun terakhir, sehingga dengan disebarnya para penjaga di berbagai titik, diharapkan bisa meminimalisir kasus hilang tersebut. Sebelum berangkat, Lennon bertemu dengan pasangan suami istri yang sudah berumur, yang memang sudah dikenal Lennon sebelumnya. Mereka akan berkemping berdua saja di hutan ini untuk mengenang masa-masa mudanya. Lennon pun diturunkan di titik yang sudah ditentukan menggunakan helikopter dan langsung berjalan menuju pos yang sudah disiapkan. Lalu Lennon merubah dinding pos itu seperti sebuah papan investigasi dengan foto seorang anak kecil bernama Jenny Lennon, yang merupakan adiknya sendiri yang hilang di hutan ini. Dan itulah alasan Lennon ingin berkarir sebagai penjaga hutan ini, karena ingin mencari fakta tentang adiknya yang juga hilang di hutan ini. Esok paginya, Lennon terlihat sedang bersiap untuk melakukan patroli sesuai dengan tugasnya sebagai penjaga hutan. Dia mulai berjalan menyusuri Taman Nasional yang luasnya kurang lebih sekitar 73 hektar ini. Saat malam hari, ia pun mendirikan tenda kecil dan minim penerangan. Dan tentu tidak semua orang mau menjalankan pekerjaan seperti ini. Pada hari kedua, Lennon pun melanjutkan patrolinya dengan satu-satunya alat komunikasi berupa HT, yang bisa ia gunakan untuk berkomunikasi dengan pusat atau penjaga hutan terdekat. Dan HT-nya tiba-tiba gangguan karena baterainya sudah hampir habis dan lupa membawa cadangannya. Dia pun mencabut semua baterainya untuk menghematnya. Malam pun tiba, di mana Lennon tiba-tiba dikejutkan saat mendengar HT-nya berbunyi, padahal tidak ada baterai satupun di dalamnya. Belum juga kagetnya mereda, Lennon kembali dikejutkan oleh kemunculan seorang pria yang ternyata adalah Jackson, sesama penjaga hutan senior yang sudah pernah ia temui sewaktu di markas. Dan kemudian mereka tidur di tenda masing-masing. Lennon tidak terlalu memperdulikan penjaga hutan, yang setelah beberapa jam berkeliling, Lennon pun kembali ke pos untuk membersihkan diri setelah hampir 2 hari tidak mandi. Hari-hari berlalu dengan melakukan patroli dan mencatat titik-titik yang sudah ia kunjungi, dan dia selalu dibayang-bayangi adiknya yang hilang, yang membuat Lennon tidak bisa tidur dengan nyenyak. Lalu ada seorang pendaki yang mengaku tersesat dan butuh pertolongan. Namun anehnya, pendaki tersebut malah lari ke semak-semak sehingga Lennon harus mengejarnya. Esok paginya, pendaki itu pun langsung dievakuasi menggunakan helikopter, di mana kekasihnya yang bernama Sarah ternyata masih tersesat.
sehingga Jackson dan beberapa penjaga pun ditugaskan untuk melakukan pencarian. Sementara Lennon disuruh untuk tetap berjaga di pos, siapa tahu Sarah menyusul ke sana. Dan untuk mengenali wajahnya, ia pun diberikan SIM milik Sarah. Setelah Lennon kembali ke pondok, ia pun merasa tidak betah dan ingin melakukan pencarian seperti yang lain, sehingga ia pun nekat melanggar perintah Ibu Zhang dengan melakukan patroli secara diam-diam. Sampai malam hari, Lennon masih tidak menemukan apa-apa. Lalu ia berjumpa lagi dengan seekor rusa hitam yang sempat muncul di depan mobilnya. Yang ketika Lennon berpaling sebentar, rusa itu tiba-tiba sudah menghilang. Entah apa maksudnya. Tak lama, Lennon pun menemukan seorang wanita yang setelah dilihat ternyata itu adalah Sarah. Ia pun langsung dievakuasi. Sementara Lennon masih heran dengan perilaku Sarah yang sama anehnya dengan perilaku si pendaki sebelumnya. Entah apa yang sudah terjadi kepada mereka berdua. Ibu Zhang terlihat sangat kecewa dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Lennon karena meninggalkan pos. Dan hasilnya Ibu Zhang pun tidak akan memperpanjang kontrak kerjanya. Setelah semua orang pergi, Lennon pun kembali ke pos dan langsung melakukan patroli karena tidak betah terus berdiam diri. Dan karena sudah malam, ia pun mendirikan tenda dan mencoba tidur. Tapi tiba-tiba ada sesosok makhluk yang sepertinya iseng menjahili Lennon. Lalu HT-nya tiba-tiba berbunyi dan berasal dari Jackson, yang mengabarkan bahwa ada seseorang yang sedang butuh bantuan di dekat lokasinya. Sehingga Lennon pun disuruh untuk melakukan pencarian. Setelah berjalan beberapa menit, Lennon tiba-tiba sudah berada di sebuah danau. Lalu HT-nya kembali berbunyi dengan suara anak kecil yang menyuruhnya untuk berlari, tapi Lennon malah terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Ia pun tersadar ketika hari sudah siang. Ia pun pergi ke danau untuk cuci muka. Yang tepat saat kembali ke hutan untuk mengambil HT-nya, tiba-tiba Lennon melihat sosok Sarah yang sebenarnya tidak nyata, di mana seorang anak kecil tiba-tiba muncul dan berbisik. Membisiki Lennon dan berkata, "Gantikan apa yang kau ambil atau penunggu hutan ini akan mengambilmu sebagai gantinya." Dan terjawab sudah, jika hutan Taman Nasional ini terdapat penunggu tak kasat mata, dan mereka biasa menjadikan para pendaki sebagai tumbal. Dan Lennon sudah melakukan kesalahan besar dengan mengambil calon tumbal mereka yang tidak lain adalah Sarah dan si pendaki. Sehingga sebagai gantinya Lennon akan dijadikan tumbal selanjutnya. Tak hanya itu saja, Lennon rupanya belum menyadari jika saat ini dirinya sedang berada di alam gaib. Sehingga ketika ia melihat pasangan orang tua tadi, Lennon tidak bisa memanggil mereka karena memang berbeda dimensi. Sadar jika dirinya sudah berada di alam gaib, Lennon pun memutuskan untuk kembali ke pos, berharap bisa menemukan portal untuk dirinya bisa kembali ke dunia manusia. Yang dalam sepanjang perjalanan menuju ke sana, ia tak sengaja melewati sebuah tempat yang dipenuhi oleh selebaran orang hilang, yang merupakan para pendaki dan orang-orang yang hilang di hutan ini. Tiba di pos, Lennon menemukan sepatu milik Jenny adiknya sampai ia terbayang masa lalu ketika dirinya sedang menangisi adiknya yang hilang. Saat Lennon masuk ke dalam pos itu, ia tiba-tiba sudah berada di dalam rumah masa kecilnya dengan dirinya sendiri yang terlihat menggigit kulit tangannya sendiri. Lalu ia pun berjalan mengikuti adiknya yang berlari ke tempat lain, yang di situ Lennon memasuki sebuah ruangan berisi para penjaga yang sedang duduk dengan sebuah peti mati berisi bangkai rusa.
di mana momen ini merupakan gambaran yang menunjukkan bahwa para penjaga senior seperti Jackson, Ibu Zhang, dan lain-lain sudah mengetahui akan tradisi hutan yang suka mengambil tumbal manusia. Setelah melewati serangkaian momen menakutkan, Lennon pun tiba-tiba sudah berada di danau dengan Ibu Zhang yang berada di sampingnya. Sebelum mengobrol, Lennon pun bertanya dulu untuk memastikan apa yang dilihatnya bukan ilusi, dan ternyata Ibu Zhang yang saat ini bersamanya adalah nyata. Di situ ia mengungkapkan penyesalannya yang dulu pernah membiarkan Jenny, adik kandung Lennon, menjadi tumbal, sehingga untuk menebus kesalahannya Ibu Zhang akan menggantikan posisi Lennon saat ini sebagai tumbal di hutan ini. Setelah Lennon kembali ke dunia manusia, ia pun diselamatkan oleh Jackson yang sedang berada di sana. Dan setelah semua selesai, Lennon pun kembali pada aktivitasnya sebagai penjaga hutan Taman Nasional. Sebelum berpencar ke pos masing-masing, Lennon diberitahu tentang seorang pendaki yang hilang bernama James. Yang seperti kita tahu, ini semua hanya formalitas saja, karena meskipun ketemu, mereka tetap akan dibiarkan tersesat. Dan kebetulan Lennon bertemu dengan James. Lalu James pun bertanya, "Apakah kau nyata?" Lennon pun menjawab, "Tidak," karena dia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Lennon pun pergi membiarkan James jadi tumbal di hutan ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan ragu untuk klik subscribe karena kedepannya akan ada cerita-cerita lain yang lebih seru. Jangan lupa like dan komennya juga. Dukung terus channel ini supaya bisa maju dan berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.